Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan tools PowerPoint. Jadi di sini kita akan belajar apa-apa aja tools PowerPoint yang bisa kita gunakan sebagai tools desain kita nantinya ya. Di sini kalau misalnya kalian menggunakan PowerPoint 2019, di sini saya menggunakan PowerPoint 2019, kalian akan melihat seperti ini layout utamanya ya. Jadi di bagian home ini ada blank presentation dan recent file PowerPoint yang pernah kalian buat atau kalian bikin sebelumnya. Dan di bagian kirinya itu ada beberapa tab yang berfungsi kayak save, print, share, export, close, dan ada beberapa option juga di sini ya. Dan kalau misalnya kalian buka file new slide tadi, kita akan ditujukan ke arah seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan utama pada PowerPoint. Di bagian sini ada beberapa tab lagi. Di sini file tadi itu dia halaman awalnya. Setelah itu di bagian home ini kita ada new slide. Nah ini kalau misalnya kita ingin membuat sebuah slide baru ya seperti itu, atau kalian bisa klik aja ininya tuh, nanti dia otomatis membuat slide baru. Di sini kita bisa pilih atau ubah layoutnya ya. Kalau misalnya kita udah membuat sebuah layout, nah di sini ada section untuk membuat sebuah sectionnya. Kalau section ini nanti ibarat kayak kategori lah. Nah tuh nanti dia akan terpisah seperti ini. Dan setelah itu di bagian yang paling pentingnya di sini adalah ada pembuatan shapes dan juga teks ya. Kalau untuk membuat teksnya sendiri, kalian bisa ke home atau insert ya. Saya biasa ke home. Di sini ada text box namanya. Nah, text box ini beda sendiri, bentukannya kotak dengan huruf A di ujung kiri. Nah, kalian bisa bikin ya, misalkan teks 1. Nah ini di sini nanti dia akan muncul nih pemilihan fontnya yang akan kita gunakan, kira-kira font apa. Ini tuh. Dan juga untuk bagian ukuran fontnya ini kita bisa pilih di sini, ataupun kalian bisa menambahkan otomatis dengan increase font size. Kita klik kiri aja setelah itu, ataupun klik yang sebelah kanannya untuk mengecilkan fontnya. Setelah itu di bagian ini kita perbesar aja. Kita ganti dulu ya fontnya, Calibri misalkan, taruh tengah. Nah di sini ada bold, ini untuk menebalkan font, ini untuk memiringkan font, menggarisbawahi font, dan membayangi font atau memberikan bayangan pada font seperti itu. Di bagian ini ada superscript, dan ini untuk mengatur space antar teksnya ya, space antar wordnya atau hurufnya. Seperti ini bisa kita perpanjang juga text boxnya. Kalau mau text box otomatis, jadi kalian nggak perlu manjang-manjangin seperti tadi, tinggal kita klik text boxnya, kita bikin teksnya, misalkan teks, nah dia akan otomatis perpanjang seperti itu kok. Jadi kita nggak perlu manjangin manual ya. Jadi kalian juga bisa ganti fontnya seperti itu, atau sama seperti tadi kita bisa searching untuk font family-nya itu apa, misalnya Poppins saya gunakan di sini. Nah nanti dia otomatis berganti. Di bagian sininya itu juga ada, ini nggak perlu kita gunakan nanti. Nah ini untuk case-nya ada lower case, upper case, sentence case tuh. Dan di sini kita bisa mengubah warnanya. Nah, sini kalau misalnya kita lihat ada beberapa pilihan warna di sini. Seperti itu. Kalian bisa milih more color untuk milih warna lebih banyak lagi ya. Nah seperti itu. Setelah itu di bagian sini ada paragraph nih, ada center untuk align centernya ya. Ini ada right, ada justify juga. Jadi kalau misalnya kita ini misalnya teks asal aja, kita bisa di tengah, atau kita bisa justify ya seperti itu. Nah ini untuk ke kanan. Kalian juga bisa membuat bullet point atau numbering. Nah ini bullet point. Bullet pointnya juga kita bisa ubah untuk bentuknya, bisa kotak atau bisa checklist atau bisa yang lainnya. Kita bisa menambahkan sendiri. Nah tuh masih banyak simbol-simbol yang bisa kita gunakan sebagai
bullet point. Misalkan saya gunakan yang ini deh. Nah, dia otomatis ganti seperti itu. Atau numberingnya bisa kita ubah. Nah, seperti itu. Dan juga line spacing. Line spacing ini spasi antar kalimat atau antar paragraf ya, seperti itu. Kalian bisa optionnya ini bisa customize ya. Sini bisa kita ubah-ubah. Nah, sesuai kemauan kalian. Oke, ini kita hapus. Dan di sini di sebelah kanannya ini ada namanya shapes ya. Shapes ini bentuknya jadi kita bisa bikin misal kotak seperti itu. Kotak, terus kalau misalnya kalian bikin kotak nanti dibawa ke shape format. Di shape format ini kita bisa mengubah shapes-nya lagi, misalnya change shape, edit shape, change shapes. Kita ganti ke bulat. Nah, seperti itu, ataupun kita bisa edit point. Kalau edit point ini kita bisa mengaturnya sesuai misalkan kotak yang tadi. Nah, ini kan ada 4 titik. Kalau misalnya kita edit point tuh dia akan ada 4 titik. Nah, 4 titik ini bisa kita mainkan. Kita ubah-ubah lagi seperti itu. Kalian juga bisa langsung memasukkan teksnya di sini, teks 1. Nah, tinggal ketik aja teks 1 kayak gitu. Kalian bisa memilih random seperti ini nih, theme style-nya. Ini yang udah disiapkan oleh PowerPoint-nya langsung ya. Atau kalian bisa mengubah sendiri warna dari shapes-nya. Ke shape fill kita bisa mengubah warnanya hijau seperti itu. Ini untuk outline-nya, kelihatan nggak outline-nya? Nah, ini untuk shape effect ada beberapa ya. Kita bisa mengubah beberapa efeknya di PowerPoint. Ini shadow atau reflection. Nah, tuh kelihatan kan reflectionnya. Glow ini untuk menerangi outline-nya. Dan kita pakai yang warna merah atau kelihatan. Terus soft edge ini nggak bisa kita gunakan kalau misalnya kita pakai 3D. Nah, kita bisa gunakan. Nah, tuh seperti itu kalau untuk soft edge ya. Bevel untuk 3D-nya dan 3D rotation seperti itu. Bagian sini kalian bisa mencobanya ya. Kalau misalnya untuk pengaturan lanjutannya kalian bisa klik nih yang format shape ini nih, yang tombol kecil ini akan muncul format shape di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kalian bisa mengubah nih, bisa fill. Kita balikan seperti semula dulu. Ini kita hilangkan. Glow-nya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa melihat di sebelah kanan ini ada fill. Nah, fill-nya ini juga untuk mewarnai shapes-nya, misalkan merah. Nah, kalau mau gradient, kalian bisa memilih gradient fill. Nah, di sini di bawahnya ini ada preset gradient. Tapi saya nggak sering menggunakan ini. Saya lebih suka membuatnya sendiri. Jadi di bagian ini nih, angel gradient, di bagian bawah angel ada gradient stop. Nah, ini kalian bisa mengatur gradiennya. Jadi misalkan contohnya kalau misalnya ini terdapat 4 titik gradient ya. Ini terlalu banyak. Misal kalau misalnya kita tambahkan warna, ini merah, terus kita klik lagi yang satunya kuning, kita klik satunya hijau, klik satunya biru. Nah, ini seperti ini dia gradiennya ya. Kalau misalnya mau menghilangkan salah satu gradien, tinggal kalian klik salah satu gradien ininya, gradient pointnya, kita hilangkan. Nah, nanti warna hijau hilang, kita hilangkan lagi misalkan yang warna kuning. Nah, nanti dia hilang seperti itu. Kalau mau menambahkan, tinggal yang kirinya nih add gradient stop ya. Jadi di sini kita tambahkan. Nah, bisa menambahkan sebanyak mungkin. Tapi ada beberapa aturan yang nanti kita bisa pelajari untuk bagaimana cara membuat gradien yang lebih bagus dan optimal. Nah, untuk kalau di sini picture or texture fill, kalau ini dia meminta sebuah gambar ya, gambar. Jadi misalnya kita tambahkan gambar di shapes-nya. Nah, ini gambar. Nah, nanti dia akan berubah. Jadi kotaknya itu bukan warna tapi gambar. Ataupun kita bisa menambahkan pattern.
pattern. Nah, ini untuk patternnya ada beberapa pattern yang disediakan oleh PowerPoint. Untuk warna depannya ini kita bisa misalkan merah, untuk warna backgroundnya biru. Nanti dia akan menyatu seperti itu ya. Kalau untuk slide background fill nanti akan saya jelaskan pada bagian materi parallax effect ya, karena nanti akan ada hubungannya. Oke, kayak gitu. Setelah itu untuk yang teksnya juga sama. Kalau misalnya kita bikin misalnya teks 1, nah di save format nih kalian bisa melihat word art style-nya. Ini word art style Word yang sering kita gunakan dulu ya. Nah di sini juga kita bisa ubah warnanya. Dan juga kalau misalnya kalian ingin mengambil warna, misalkan di sini kan ada gambar, kita mau ngambil warna teks ini dari salah satu warna dari gambar tersebut, kita bisa pilih eyedropper nih, eyedropper. Nah di sini nanti dia akan mengubah ininya kursor kita menjadi tinta seperti ini. Kita arahkan ke bagian salah satu gambar tersebut. Misalkan saya arahkan ke warna yang biru ini nih, nanti otomatis teks kita akan berubah menjadi warna biru seperti itu ya. Jadi itu penggunaan eyedroppernya. Ini kita bisa no outline juga, atau kita bisa pengaturan lanjutan aja deh. Nah di pengaturan lanjutan ini juga sama nih. Kalau misalnya kita lihat efek-efeknya juga sama, ada transform, 3D rotation, bevel, glow, reflection, dan shadow, sama seperti steps tadi. Nah di bagian sini kalian bisa menambahkan ataupun sama kayak steps tadi. Di fill-nya itu ada gradient, kalian bisa menambahkan gambar pada teksnya, gradient, solid, pattern bahkan ya, seperti itu. Ini untuk text outline-nya. Di text outline ini kalian bisa coba kita ubah warnanya dulu jadi warna merah. Nah di transparan ini, kalau transparan itu nanti warnanya bakalan jadi transparan. Dan di sini itu ada width ya, ini untuk memperbesar ukuran dari outline-nya seperti itu ya. Dan di sini ada compound type-nya, itu ada yang 1 garis, 2 garis, ada yang 1 garis besar, 1 garis kecil ya. Ini nggak mungkin kelihatan sih karena ini kecil banget. Nah kelihatan kan seperti itu. Ini yang ada 3 garis tuh, nanti dia akan seperti ini untuk previewnya. Dan dash type-nya ada yang titik-titik, ada yang agak renggangan seperti itu ya. Kalian bisa mengkreasikan sendiri nanti untuk membuat sebuah desainnya ya. Di sini ada cup type-nya, ada yang flat, ada square, ada rounded. Nah kalau yang rounded itu dia akan bulat, flat dia akan flat mengikuti teksnya. Kalau yang square itu dia akan jadi kotak. Flat sama square sama ya. Ini join type ini kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau round itu dia ujungnya itu agak bundar ya. Kalau bevel dia lebih ke lurus tajam. Nah kalau ini baru tajam banget nih, meter. Seperti itu kurang lebih ya. Kita lanjut ke bagian insert. Di bagian insert ini, di bagian kiri ada new slide, ini ada di home. Kita bisa bikin table ya, bikin table di sini. Sama seperti tadi, di sini kita bisa kustomisasi untuk warnanya segala macam pokoknya. Shadingnya juga kita bisa ubah warnanya. Border, kalau border kalian bisa pilih salah satu, all border, atau kalian bisa cuma milih misalkan right bordernya doang. Nah, nanti dia akan bordernya itu cuma di sebelah kanan atau di sebelah kiri seperti itu. Efeknya juga hampir sama, cuma ada bevel, shadow, dan reflection seperti itu. Ini untuk insert table. Dan setelah itu insert picture. Nah di sini insert picture, kita tinggal klik, kita masukkan aja picture-nya, otomatis nanti dia seperti ini, otomatis nanti bakal masuk picture-nya. Atau cara gampangnya sering saya lakukan adalah dengan drag and drop ke slide-nya aja, jadi gambar. Nah itu nanti dia otomatis akan masuk gambarnya ke PowerPoint. Nah di bagian gambar ini kita bisa lihat ada beberapa pengaturan. Ada
correction ini ada brightness contrast ini itu apa namanya, template ya. Jadi kalian bisa pilih. Nah, kalian bisa memilih untuk menjadikan gambar ini lebih tajam ataupun semacamnya. Color di sini ada template colornya juga. Dan saya pilih yang saturation 200%, dia akan lebih kuning. Dan artistic effect. Di artistic effect ini ada beberapa efek-efek yang bisa kita gunakan, kayak misalnya blur atau tetesan air seperti itu. Ya, misalnya kita gunakan blur ya. Blur di sini pasti nge-lag kalau misalnya artistic effect ya. Nah, setelah itu kita bisa cari nih di forward picture artistic effect. Nah, kalau misalnya kita pilih blur tadi ya, ini dia itu settingannya 10%. Nah, blurnya itu seperti ini kalau 10%. Misalnya kalau 50%. Kalau 50% pasti akan lebih blur lagi. Wait a minute. Nah, seperti itu. Ya. Kalian juga bisa customisasi untuk style gambarnya. Di sini udah disediakan ya. Ini bisa kayak frame foto seperti itu. Ini pertama kita hilangkan dulu artistic effect-nya. Nah, picture border, picture effect-nya juga sama kayak text dan shapes tadi. Ada glow, reflection, shadow dan lain-lain. Dan seperti itu. Ini untuk gambar. Selanjutnya untuk shapes. Nah, ini shapes juga tadi sama. Kalian bisa bikin shapes dari bagian insert atau home. Saya biasanya dari home yang langsung biar cepet. Nah, seperti itu. Di bagian insert lagi ada icon. Nah, icon ini dia nyambungnya ke icon yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Jadi misalnya kita bikin play. Nah, di sini dia akan muncul beberapa icon. Ini juga free. Kita insert aja atau kita masukkan dan insert, otomatis dia akan masuk seperti itu. Ini bentukannya SVG, jadi kita bisa convert to shape. Nanti dia otomatis bisa kita pisahkan ya. Satu seperti itu. Pada bagian insert lagi ada 3D model. Jadi 3D model ini udah didukung di PowerPoint 2019. Jadi kita bisa memasukkan 3D model kita di PowerPoint. Misalnya kita masukkan di sini 3D device. Nah, ini saya masukkan 3D model yang udah saya siapkan. Nah, ini misalnya rumah gadang ini. Kalau misalnya di PowerPoint itu kita bisa merotasinya. Nah, jadi kalau misalnya kita slideshow, maka bentukannya kelihatannya akan seperti ini. Ya, dan kita juga bisa setting di bagian 3D model ini. Kita bisa lihat beberapa customisasi untuk arahnya. Nah, kalian bisa lihat dari atas ataupun dari bawah kanan. Nah, ini udah template ya, jadi kita bisa pilih aja langsung biar kita nggak makan waktu banyak-banyak. Dan kita juga bisa merotasi yang otomatis manual seperti ini. Nah, tuh seperti ini. Oke, kayak gitu. Ataupun kita bisa 3D model, kita masukkan 3D model yang sudah disiapkan oleh Microsoft dengan stok 3D model tadi. Kalau tadi kan saya masukkannya dari this device. Dari sini stok 3D model, kita pilih aja. Nah, di sini ada beberapa kategori. Ya, di sini misalkan animate animals. Nah, kalau ada gambar ikonnya seperti ini, berarti animasi yang disediakan itu lebih. Misalkan nih, saya masukkan contohnya adalah anjing ini. Insert 3D model itu pasti cukup lama karena 3D model itu biasanya size-nya itu besar ya. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan gambar ataupun file SVG lainnya. Jadi kita tunggu aja. Oke, di sini kita udah berhasil untuk mengimport 3D model atau menginsert 3D model yang disediakan oleh Google.
Nah kalau ini dia udah dianimasiin, yang dianimasiin pun kita bisa masukkannya ke PowerPoint. Ya jika ada beberapa animasi, maka PowerPoint akan menyediakan namanya scene. Nah di sini scene ini kita bisa mengubahnya. Jadi misalkan scene satunya ini dia seperti ini, kita perhatikan. Kalau kita ubah jadi scene 2, maka dia akan berubah movementnya, ya berubah scene-nya. Kalau scene 3 seperti apa, nah gerakannya seperti itu. Jadi PowerPoint udah menyediakan ya kalau misalnya kita membuat sebuah 3D model dengan animasi yang berbeda. Scene 4. Nah ini directionnya. Kalau scene 5, oh dia jatuh seperti itu ya. Kalau untuk 3D model ya. Ini bisa digunakan hanya di PowerPoint 2019 ya. Kalau untuk 2016 pasti belum ada. Jadi saya sarankan kalau misalnya laptop kalian mumpuni, kalian menggunakan PowerPoint 2019 untuk mengikuti tutorial ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian belum mumpuni, kalian bisa mengikuti tutorial ini dengan PowerPoint 2013 ataupun 2016, bahkan 2010 pun masih memungkinkan, tenang aja. Oke, kita lanjut. Itu untuk 3D model. Ini ada smart art. Kalau smart art ini beberapa template list, proses dan yang lainnya seperti itu untuk diagram-diagramnya. Untuk zoomnya ini nanti akan ada video tersendiri, jadi saya akan menjelaskannya nanti. Nah di sini ada text box, header, footer, word art, juga ada simbol. Kita juga bisa memasukkan video ya dari this device misalkan. Nah ini video yang udah saya siapkan. Jadi pada bagian playback ini kalian bisa pertama trim video atau nge-cut videonya. Jadi bagian mana yang kira-kira akan kalian tampilkan di slideshow PowerPoint nanti. Misalnya ini. Dan kita klik OK. Nah dia akan nge-cut otomatis. Nah kalau misalnya kita play, nah ini play, dia tidak akan mulai dari awal, tapi dari bagian yang sudah kita cut tadi, seperti itu. Dan pada bagian ini fade in, fade out ini, jadi kalau misalkan fade durationnya ini kita coba aja. Ini untuk menghilangkan secara smooth ya. Jadi muncullah smooth, hilangnya juga smooth. Nah tuh, jadi bagian awalnya tadi agak kecil. Nah bagian belakangnya juga agak kecil pas di sebelum 2 detik sebelum habis. Ini juga bisa kita ubah volumenya, bisa low, medium atau high. Nah di sini untuk startnya ini kalau in click sequence. Jadi kalau in click sequence itu kita kayak tadi, kita harus ngeklik videonya dulu pas slideshow. Tapi kalau misalkan automatic, dia akan otomatis pas di slideshow itu otomatis nge-play. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya kita centang play full screen, otomatis dia akan full screen. Nah tuh kayak gini. Kalau tadi kan kagak. Kalau hide while not playing, ini berguna kalau misalkan elemen-elemen pada slide kita itu banyak. Jadi kalau misalnya dia udah nggak playing lagi, dia akan hilang seperti itu. Nah kalau yang ini dia loop until stopped. Ini tuh dia otomatis ngelooping terus videonya sampai kita pencet, nanti dia akan berhenti. Nah dia akan otomatis kecuali kita berhentikan sendiri. Nah dia akan berhenti seperti itu. Untuk ini video sudah. Selanjutnya audio juga sama. Misalkan audio di sini saya masukkan audio yang sudah saya persiapkan. Ini audio pun sama ya. Dengan video kita bisa trim audionya yang mana kita oke. Volume ada automatically. Seperti ini ada loop until stop, hide during show. Kalau play across slide ini, kalau misalnya slide kita next
pun dia bakalan tetap play ya. Jadi misalnya contoh nih, ini slide 1, ini slide 2. Slide 1 kita ubah warnanya dulu, misalkan merah. Kalau slide 2 itu putih, oke. Nah, kalau misalnya kita centang dari playback di play across slide-nya, dia akan, kalau misalnya kita next, nah dia akan tetap play. Oke. Kalau misalnya kita tidak centang, maka dia akan play di bagian slide ini aja. Nah tuh, pas slide kedua dia akan hilang seperti itu. Kalau untuk play in background, biasanya saya gunakan play in background ya, agar dia icon ininya nggak kelihatan. Jadi kalau tadi kita ini lihat iconnya kelihatan tuh. Untuk menghilangkannya, kalau misalkan kita buat slide, hilangkan aja dengan play in background. Nah, dia otomatis hilang. Nah itu untuk audio. Di bagian transition ini kita bisa menambahkan beberapa transisi untuk slide-slide kita. Ada fade, ada banyak lah pokoknya. Yang terbaru itu yang di bagian 2019 itu morph. Nah morph ini nanti kita akan bahas di video sendiri ya, karena pembahasan morph ini lumayan panjang. Jadi saya akan mengenalkan beberapa transisi aja nih yang udah familiar mungkin di PowerPoint. Nah seperti itu. Oke, di sini kita bisa mengatur durasi muncul slide-nya atau transisinya lebih cepat. Dan kita play, nah tuh dia lebih cepat. Kalau apply to all ini otomatis transisi yang kita gunakan itu otomatis kepake di semua slide ya tuh. Nah dia otomatis ganti zoom. Kalau on mouse klik ini, jadi kalau misalnya kita klik berarti dia akan next slide ya, tapi kalau enggak dia akan tetap berhenti. Ini misalkan kita play dan ini saya klik nggak akan bisa next slide kecuali kita pakai direction di keyboard. Itu gunanya di on mouse click ya. Kalau after ini, misalkan kalau after kita bisa otomatis, jadi slide-nya itu berapa lama ditampilkan, nanti misalkan 3 detik 2 detik deh, nanti dia otomatis next ke slide selanjutnya misalkan. Nah tuh otomatis slide selanjutnya akan muncul seperti itu. Itu gunanya after ya. Oke, untuk animasi ini gampang. Sebenarnya ada nanti video animasi yang lebih lengkapnya ya. Jadi saya akan mengenalkan beberapa animasi aja nih. Untuk animasi ini di bagian tab animation ada yang namanya animation ini. Ini animasi yang udah disiapkan, jadi appear atau float in. Nah, kita juga bisa menambahkan animasi lainnya. Kalau yang perlu diperhatikan, kalau misalnya hijau ini dia entrance atau animasi masuk. Kalau yang emphasis ini dia animasi yang udah masuk tapi nggak keluar, tapi dia lebih ke gerakan-gerakan ya. Jadi nggak masuk nggak keluar tapi gerakan. Kalau misalnya exit ini dia animasi keluarnya seperti apa? Misal float out, nah dia akan keluar seperti itu. Oke. Dan di sini ke di bagian kanan kalau misalnya ada beberapa animasi yang bisa diatur directionnya kayak ini, float out ini, tuh float up atau fly out deh. Fly out ini lebih banyak. Nih coba kalau misalnya kita cek effect option. Nah, dia akan ada to top left, to top right seperti itu. Nah, kalau misalnya kita add animation di sini, kalau misalnya kita pilih di bagian ini aja itu dikit ya. Kita bisa cari lebih banyak nih di bagian ini nih, bisa mau entrance effect. Nah, di sini lebih banyak animasi. Kalian bisa lihat animasi-animasi yang ingin kalian gunakan. Tentu harus di preview effect ya. Kalau misalnya nggak preview effect, dia nggak akan nge-preview animasinya kayak gimana. Jadi kita centang biar kita tahu animasinya seperti apa. Seperti itu. Ini add animation, dan ini animation pen-nya. Animation pen ini kayak timeline-nya lah, timeline dari animasi yang akan kita gunakan gitu. Ini akan kita bahas di video animasi tersendiri lebih lengkapnya ya. Ini untuk trigger juga sama, dan ini with preview juga sama. Seperti itu. Ini
untuk animasinya nanti kita pelajari lah. Untuk slideshow ini gak akan kita gunakan, record, review, mungkin view ya. Di bagian view ini mungkin kita akan gunakannya itu hanya untuk gridsnya atau rulernya. Ya, ini ruler yang berguna sebagai titik acuan agar nanti kalau misalnya kita mau desain simetris, kita bisa buat simetris seperti itu. Ini untuk titik tengahnya grids atau grid line. Kalau misalnya kita butuh untuk grid ya, seperti itu. Kalau misalnya save, kalian bisa Ctrl S saja, otomatis dia akan nge-save sama seperti Word ataupun Excel ya. Oke, gitu aja teman-teman semua untuk video pertama untuk pengenalan tools PowerPoint ini. Kita akan lanjut ke pembuatan sebuah slide sederhana ya. Jadi terima kasih and see you next time.